Oke, kita mulai ya. Untuk pembahasan yang pertama, ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, saya minta tolong untuk teman-teman semua, kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas, atau misalkan ada pertanyaan, itu boleh ada interaksi dua arah ya. Ada kolom chat, boleh ditulis di sana. Atau kalau misalkan kalian mau raise hand, mau menyampaikan langsung juga dipersilahkan. Gitu ya. Oke, untuk yang pertama kita mau bahas terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai dulu nih, yang sepertinya sudah pasti akan keluar ya, karena ada di kisi-kisinya, itu ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi, gimana sih sebenarnya cara membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai? Kapan ini harus dikali, kapan ini harus dibagi gitu ya. Nah, jadi ada dua, ada senilai, ada senilai dan berbalik nilai. Nah, ini kita tuliskan dulu matematisnya ya. Nanti ada cara cepatnya juga nanti akan saya sampaikan. Nah, untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai ini, kita harus paham dari konteks soalnya seperti apa, gitu ya. Jadi enggak, oh yang kayak gini langsung nih pakai senilai, enggak gitu. Tapi tetap harus kita perhatikan soalnya, ini cocoknya kemana, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pernyataan ya, misalkan P menyatakan Q dan A menyatakan B gitu. Jadi contohnya misalkan ini kita lagi ngomongin yang senilai ya, yang senilai misalkan kita lagi ngomongin banyak makanan ya. Misalkan ada 10 roti gitu ya. Itu bisa dihabiskan untuk 20 orang gitu misalkan. 20 orang. Kemudian berapakah banyak orang gitu ya yang bisa menghabiskan roti sebanyak 15 roti, misalkan begitu. Nah, ini konteks yang seperti ini kita buat begini dulu, gitu ya. P maka Q, kemudian A ke B, gitu. Nah, senilai ini konteksnya kalau misalkan yang sebelah kirinya semakin bertambah dan sebelah kanannya juga semakin bertambah, atau sebaliknya dia semakin berkurang, yang sebelah kanan juga semakin berkurang. Jadi dia sama, setara, senilai, ya. Maka ini disebut perbandingan senilai. Nah, contohnya apa? Ini tadi ya. Misalkan nih kakak bilang, kalau misalkan ada 10 roti, itu habis untuk 20 orang. Ya, kebayang ya, 10 roti untuk 20 orang. Kalau 15 roti kira-kira seperti apa? Nah, berarti kan di sini 10 ke 15 itu rotinya semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Logikanya, kalau lebih banyak rotinya, lebih banyak juga nggak orang yang makan? Logikain dulu itu. Kalau misalkan rotinya semakin banyak, nah orang yang makan lebih banyak juga nggak? Pertanyaannya itu. Iya atau tidak? Coba jawab di kolom komen. Iya. Nah, berarti ini juga dia semakin bertambah. Itu maksud konteks dia sama-sama plus atau sama-sama min. Nah, kalau ini dia jelas bahwa sama-sama plus, sama-sama bertambah. Maka ini disebut senilai. Terus Kak, gimana perhitungannya? Saya jelaskan matematisnya dulu. Jadi matematisnya, ini kalian tuliskan aja P per A gitu ya. P per A sama dengan Q per B. Q per B. Ya. Tadi kan pertanyaannya di sini ya. Pertanyaannya di sini. Ini yang ditanya. Nah, berarti caranya adalah kita punya pecahan dan persamaan, kesamaan pecahan. Caranya adalah dikali silang dong. Ya, kita tahu ya, dikali silang. Maka nanti P kali B sama dengan Q kali A. Karena pertanyaannya B, maka P-nya itu pindah ruas. Jadi Q dikali A dibagi B. Nah, saya tidak menganjurkan kalian menghafalkan ini, tidak perlu ya. Nah, ini ya udahlah matematikanya begitu. Kak, saya butuh proses yang cepat karena bentar lagi saya ujian gitu kan. Nah, kalian cukup ingat ini aja. Kalau misalkan dia senilai, lihat perhatikan perkaliannya Q sama A. Ini yang dikali, ya kan? Q sama A-nya dikali. Baru dibagi dengan sisanya P. Nah, atau
cara cepatnya itu adalah clue-nya kali miring. Ya, kali miring. Artinya, kalau kalian ketemu soal yang begini, ya, saya pelan-pelan ya, ketemu soal yang begini, ditanya X, kalinya miring. Jadi 15 dikali 20, gitu ya. Kalinya miring, yang lengkap ya, yang lengkap. Jadi 15 kali 20. Karena kita ngaliinnya miring. 15 kali 20 langsung dibagi dengan 10. Itu sudah pasti berlaku di perbandingan senilai. Ya. Jadi atas ini tadi ya, karena kita sudah menurunkan rumus ini, oh kita punya konsep baru bahwa perbandingan senilai langsung aja kalian kali miring ya, kali miring bagi dengan sisanya yang nggak ada 10 roti tadi dibagi 10. Jadi perhitungannya gimana? Ya udah kalian tinggal coret-coret aja yang bisa dicoret ya. Ini 20 bagi 10 dapat 2, 15 kali 2 berarti 30, 30. Jadi kalau 15 roti ternyata ada 30 orang yang bisa makan roti tersebut. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami atau tidak? Clue-nya adalah kali miring. Paham ya? Oke. Paham. Kalau paham, kita coba ke soal kita. Ya, kita terapkan tadi kalau misalkan perbandingannya senilai kali miring. Nah, kita tes. Untuk soal ini perbandingan senilai. Kita lihat ya. Nah, kita buat kesetaraannya dulu. Kalau kakak bilang 20 pohon, itu 20 pohon, ini kan 11 orang ini orang yang sama ya, jadi kita abaikan nggak apa-apa. Nanti ada ketika dia ada 3 variabel. Dan tidak kita bahas di sini ya. Nanti kalau misalnya kalian mau dibahas lebih lanjut untuk yang 3 variabel, nanti kakak buka kelas online, mungkin kalian bisa join di sana. Oke? Untuk sekarang kita fokus ke soal-soal yang dikeluarkan di TO ya. Jadi di sini 11 orangnya karena ini sama ya, sama-sama 11 orang, boleh kita abaikan. Karena sama, ya kan? Untuk apa? Kita membandingkan sesuatu yang udah sama gitu ya. Oke. Jadi di sini yang kita fokuskan adalah 20 pohon dalam waktu 60 hari dulu. 60 hari. 60 hari. Ya, dia bisa memotong 20 pohon dalam waktu 60 hari. Pekerjaan nih, ya kan? Terus pertanyaannya adalah, nah, kalau memotong 30 pohon itu berapa lama waktunya? Berarti kalau 30 pohon, nah ini berapa hari gitu kan? Karena dalam hari. Ya, ini harus sama ya. Kalau di sebelah kiri P semua, kanan H semua. Jangan keliru di situnya, fatal. Ya. Kalau kalian sudah buat matematisnya seperti ini, langsung aja. Kita tahu bahwa yang namanya pekerjaan, semakin banyak pekerjaan kita, ya kan? Pohon yang mau ditebang atau dipotong itu lebih banyak, maka butuh hari yang banyak dong. Paham nggak? Ya kan? Jadi kalau pohonnya lebih banyak mau kita potong atau kita tebang, maka hari yang dibutuhkan juga lebih banyak. Oh, ini senilai, ya kan? Karena plus sama plus. Kalau senilai, saya tahu Kak, kalau senilai pasti kalinya kali miring. Gampang sekali. Mana yang miringnya lengkap ini? Ya kan? Jadi jawabannya langsung saja. 30 kali 60 dibagi 2, 20. Gitu ya. Langsung coret-coret. 60 bagi 20 dapat 3 ya. 3 kali 3, 9, 90. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Gitu. Kak, kalau saya mau jawab pakai logika saya sendiri, boleh nggak? Boleh ya. Nggak ada yang menyalahkan. Ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan kalian sudah tahu ini, nggak perlu berpikir keras lagi gitu ya, nggak perlu berpikir keras lagi. Oh, ini udah pasti senilai, saya langsung kali miring aja yang ada di sini. Kak, kalau saya nggak mau buat ini, saya udah expert, saya udah mahir, nggak perlu Kak saya buat ini, ya langsung aja, ya kan? Berarti kita silangkan si pohon dengan si hari yang satunya, ya kan? Pohon ini dengan si hari mana yang lengkap? Ini ya, 30 pohon sama 60 hari lengkap tuh, 30 kali 60 dibagi 20. Boleh nggak? Ya boleh aja. Memang kalau matematika itu harus banyak latihannya. Ya nanti kalau di kelas kakak nanti insya Allah nanti kita akan bahas materinya dulu dan banyak latihan soal pun juga latihan kalian mengerjakan sendiri. Gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya 90 hari. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gak usah malu-malu ya. Gak usah malu-malu kalau mau tanya boleh. Gitu ya.
Oke, kalau sudah paham, oke, sip, aman ya. Kita coba bahas yang berbalik nilai. Oke. Yang berbalik nilai, contohnya, ini saya hapus aja nggak apa-apa ya? Atau jangan, dikecilin aja ya. Ini saya kecilkan di sini, nanti kalau mau dilihat tinggal di zoom aja. Ya, tinggal di zoom aja bisa kok. Oke, kalau untuk perbandingan berbalik nilai sama konteksnya. Yang kita harus lakukan adalah pahami soalnya dulu. Kalau tiga variabel, nanti ada caranya. Saya contohkan deh nanti satu yang tiga variabel ya. Saya contohkan satu yang tiga variabel. Atau boleh kalian cari soal yang tiga variabel, ya, dikirim ke grup, nanti kita bahas. Satu aja, ya, satu aja dari kalian boleh kirimkan soal yang tiga variabel, kirim di grup, nanti saya bahas. Gitu aja ya. Ya, kita ke berbalik nilai dulu, nanti dulu, pelan-pelan. Yang dua variabel juga belum tuntas kan? Ya, pelan-pelan. Yang berbalik nilai, sama konteksnya, pertama kalian harus buat dulu yang seperti ininya ya. P menghasilkan Q, A menghasilkan B. Nah, nanti konteksnya, ketika kalian melihat ini, nah ini ya, semakin bertambah, yang ini nanti semakin mengecil. Ya, semakin bertambah, yang sebelah kanannya semakin mengecil. Pun sebaliknya, kalau misalkan yang sebelah kiri mengecil, justru sebelah kanannya membesar. Pertanyaannya emang ada yang begitu? Ternyata ada ya. Contohnya apa? Kecepatan dan waktu tempuh. Ya kan? Logikanya, nah kita contohin aja. Misalkan ada pengendara motor, dia mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan kecepatan 30 km per jam misalkan. Dalam waktu 4 jam. Misal ya. Terus pertanyaannya, kalau misalkan dia 100 km per jam, nah ini waktu tempuhnya berapa jam? Ini sakit nggak mata kalian warna merah? Tuker dulu deh. Dulu ya. Oke. Eh, oke. Kalau misalkan kita mau ngomongin kecepatan, kecepatan kendaraan dan waktu tempuh ya, dan waktu tempuh, waktu tempuh. Nah ini dia berbalik nilai. Contohnya misalkan kita mengendarai sepeda motor dalam waktu 80, dalam kecepatan 80 km per jam, itu dalam waktu 4 jam. Dalam waktu 4 jam misalkan. Pertanyaannya kalau misalkan 100 km per jam, bentar, 160 deh, biar nanti hitungannya bagus ya. 160 km per jam, sampai 216, oke. Nah ini berapa waktu yang ditempuh gitu ya. Nah, sekarang kita logikakan lagi. Logikanya, kalau misalkan kalian punya sepeda motor, kalian 80 km per jam, itu udah ngebut ya. Ini asumsi aja ya. Ternyata sampai ke tujuan kalian 4 jam. Terus kalian percepat tuh 160 km per jam kan berarti lebih ditambah kan kecepatannya kalian tambah. Kecepatannya kalian tambah, logikanya semakin ngebut, semakin cepat nyampe atau lebih lama nyampe-nya. Ayo, jawab dulu. Semakin cepat nyampe atau lebih lama? Cepat nyampe. Kalau cepat nyampe berarti waktunya berkurang. Nah, kalau waktunya berkurang, ininya semakin bertambah, yang sebelah kanannya semakin berkurang. Nah, inilah yang disebut sebagai berbalik nilai gitu. Tenang aja, nanti konteks soalnya tuh kalian pasti ngecun kok ini berbalik atau senilai gitu ya. Nah, yang begini kalian sebut dia sebagai berbalik nih nilai. Terus gimana pengerjaannya? Matematisnya begini. P per A sama dengan, harusnya kan Q per B. Karena berbalik nilai jadi dia 1 per Q per B. Sehingga ini dibalik jadi B per Q. Gitu ya. Pertanyaannya kan tetap sama nih, yang ini kan. Yang di ujung ini kan. Nah, berarti kali silang. Karena tadi sudah kakak balik, sekarang kali silang lagi tetap. Apa nih? Karena pertanyaannya B kan berarti A kali B sama dengan P kali Q. Karena pertanyaannya B, maka B sama dengan P kali Q dibagi A.
Nah, ini hasil akhirnya yang harus kita pahami banget-banget ya. Nih, coba lihat. Kalau kita ditanyanya B, maka perkaliannya adalah P kali Q. Nih, P kali Q. Dia ngaliinnya kali lurus. Nah, ini clue-nya. Kalinya kali lurus. P kali Q bagi dengan sisanya. Gitu ya. Kalau tadi dia nyebrang, ya kan? Kalau tadi dia nyebrang, kalau sekarang sesamanya. Ya, kalau tadi ini misalkan dari yang pernyataan satu, Q-nya pernyataan dua. Kalau ini sesama pernyataannya dikaliin, baru dibagi dengan sisanya apa. Ya, jadi kalau berbalik nilai justru kalinya kali lurus. Gitu ya. Terus kak ini gimana? Ya udah langsung aja. Berarti X langsung kali lurus kalian. 80 kali 4 dibagi 160. Udah, tinggal dihitung. Ya. Coret-coret kak, boleh. Ini 80, 160 dapat 2. Taruh di bawah. Hati-hati ya, yang gede di bawah ya. 80 sama 160 dapat 2 kak. 4 bagi 2 dapat 2. Oh, berarti jawabannya 2 jam. Selesai. Gampang banget ya. Yang tadi masih salah untuk perbandingan berbalik nilai yang dua variabel. Nanti di kemudian hari harus benar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana, gimana? Aman, aman? Ada pertanyaan atau tidak? Lanjut? Lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk soal ini pernyataan berbalik nilai kalau nggak salah ya. Iya, berbalik nilai. Kita cek ya. Kita cek. Nih, kan katanya ada 18 pekerja selama 25 hari. Ya, pertanyaannya jika hanya 15 pekerja, ya kan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, ini X hari ya. Ini kan pertanyaannya ya, logikanya. Logikanya, kita lagi ngomongin banyak pekerja dan waktu pekerjaannya selesai. Logikanya, kalau misalkan semakin sedikit pekerjaan kalian yang ngerjain, nah, gimana waktunya? Kalian punya PR nih. Kalau PR kerja kelompok lah ya. Kerja kelompok nih kalian. Nah, pertama yang ngerjain 18 orang, selesai 25 hari. Ada yang sakit tuh. Jadi sisa 15 hari, 15 si pekerja, 15 yang kerja kelompok. Ya berarti lebih lama dong selesainya ya enggak? Ya kan? Karena ada beberapa tugas yang harusnya diselesaikan sama orang tersebut, dia nggak bisa kerjain. Jadi waktunya pasti makin lama. Simple kok, ya kan? Pasti kita ngecun, kalau ini itu berbalik atau senilai. Oh ini berbalik Kak. Kalau berbalik saya udah tahu konsepnya dan sudah tahu cara cepatnya bahwa dia harus dikali lurus. Udah langsung aja. Berarti jawabannya 18 kali 25 dibagi 5, 15. Karena kali lurus. Ya, betul ya, bertambah harinya. Good. Udah, tinggal dicoret-coret sama-sama bagi 5 dong. 25 bagi 5 dapat 5, 15 bagi 5 dapat 3. Kalau 18 bagi 3 masih bisa. Dapat berapa? 6. Oh, berarti jawabannya 6 kali 5, 30 ha, 30 hari. Easy peasy. Jawabannya yang A. Itu ya. Ini untuk dua variabel. Oke. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk di kelas ini kakak bahas untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai cukup sampai sini aja dulu ya. Untuk tipe-tipe soalnya nanti banyak. Ada yang nanti di berbalik nilai itu dia berhenti dulu, udah selesai dalam waktu 10 hari, kemudian pekerjaan terhenti 6 hari, berapa tambahan pekerja itu ada soal begitu. Sering ketemu ya. Nah, itu nanti kita bahas. Tapi untuk sekarang karena waktunya terbatas, kita mau bahas soal-soal ini TO ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk jika usia Ani dan Budi memiliki perbandingan 4 banding 5, maka usia Ani saat ini adalah 20 tahun. Berapa usia Budi? Ini gampang banget ya, harusnya. Kalau sudah terbiasa. Nggak apa-apa, kakak nggak menyalahkan kalian kalau nilainya kecil itu ya wajar aja, karena kan konsentrasi kita nggak cuma ke matematika gitu kan. Tapi bisa dilatih. Kalau misalkan kita sering latihan, sering ketemu soal-soal yang sama, harusnya bisa naik kok nilainya. Ya, jadi matematika itu suatu hal yang bisa dipelajari kok. Walaupun butuh proses ya. Atau di sini jago matematika semua ini kayaknya. Ada sibuk kayaknya ya.
Tadi yang list ada 20-an lebih kayaknya ya. Ternyata yang join cuma berapa ya, nggak apa-apa. Yang butuh aja, ya nggak? Oke, katanya perbandingannya udah ada, ya kan? Perbandingan Ani banding Budi itu adalah 4:5. Ya udah, ini tuh perbandingan senilai kan sebenarnya. Sama aja, ya kan? Kalau misalkan katanya saat ini Ani usianya adalah 20 tahun, ya berapa nih si Budinya? Nah, oke. Berapa Budinya? Ya udah ini mah gampang banget nih. 4 kali berapa biar 20? Ya, 4 kali berapa biar 20? 4 kali 5. Berarti ini juga kali 5. 5 kali 5, 25 tahun ya. Berarti yang A. Boleh begitu. Atau boleh juga pakai begini. Kalau secara umum ya, nanti kakak kasih tipe soal yang lebih rumit sedikit lah. Perbandingan yang ditanya, ya, dibagi perbandingan yang diketahui, dikali dengan nilai yang diketahui. Nah, ini rumus secara umum. Ini adalah rumus secara umum bentuk-bentuk perbandingan. Maksudnya apa? Jadi kalau kita terapkan di sini ya, kalau kita terapkan di sini, pertanyaannya kan usia Budi ya, ya kan? Pertanyaannya usia Budi, berarti perbandingan si Budi yang ditanya. Berapa perbandingan Budi yang ditanya? 5. Ya, perbandingan Budi yang ditanya adalah 5. Dibagi yang diketahui. Yang diketahui itu adalah si Ani. Berarti perbandingan Ani yang ditaruh di sini. Gitu. Dikali dengan nilainya yang diketahui nih ya, diketahui. Berarti nilainya si Ani. Begitu ya. Udah, kalau udah begini tinggal dihitung 20 bagi 45, 5 kali 5, 25. Kalau emang ada soal yang lebih rumit, ya ada aja. Misal saya bikin soalnya dulu ya, atau soal ini aja deh kita otak-atik. Gini misalkan diketahui jumlah usia Ani dan Budi adalah 45 tahun. Jika perbandingan perbandingan usia mereka, usia Ani dan Budi adalah 4:5, berapa selisih usia mereka? Mereka. Ini kan lebih kompleks ya. Jadi diketahui perbandingan usianya di jumlah 45 tahun. Bisa nggak kita cari selisihnya? Jawabannya bisa. Ya. Caranya gimana? Kita cukup pakai rumus ini. Kita cukup pakai rumus ini. Perbandingan ditanya. Nah, perbandingannya kan ada ini ya, 4:5 ini jadi clue-nya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah selisih usia mereka. Ingat ya, selisih itu harus gede kurang kecil. Ingat-ingat, selisih itu gede kurang kecil. Berarti kalau perbandingannya kan, ini kan perbandingan ditanya. Berarti perbandingan selisihnya. Ini perbandingan, tapi yang diminta selisihnya. Berapa selisihnya? Berapa guys selisihnya? Berapa? Perbandingan tapi selisihnya. 5 kurang 4. Sip. Satu ya. Sip, betul. 5 kurang 4. Kakak tulis aja ya, 5 kurang 4. Jadi perbandingan ditanya sesuai dengan yang ditanyanya apa? Selisih. Oh, berarti perbandingan dari selisihnya 5 kurang 4. Perbandingannya ya, dibagi dengan perbandingan diketahui. Yang diketahui itu adalah jumlah. 45 tahun itu jumlah. Berarti perbandingannya juga dijumlah. Gitu. Perbandingan diketahuinya berarti perbandingan jumlah 4 tambah 5. Dikali nilai yang diketahui tadi 45 tahun. Udah tinggal hitung. Tadi ini 1/9, ya kan? Per 9 dikali 45. Ya udah tinggal coret kan 45. 45 bagi 9 itu adalah 5. Gitu ya, 5 tahun. Udah selesai. Coba kita jawab tadi. Bener nggak? Aninya 20, Budinya 25. Dikurangin 5 nggak selisihnya? Bener nggak? Aninya 20, Budinya 25. Bener. Pasti bener. Nah, ini berlaku ya. Ini rumus jitu ini.
Mantep banget rumusnya. Ini berlaku untuk semua jenis perbandingan yang ada diketahui dan ditanya. Nanti kalau misalkan kita lagi bahas perbandingan, kita cari banyak-banyak bentuk-bentuk soal yang tipenya seperti ini, kita banyak latihan ya. Kalau misalkan kita mau bahas soal-soal perbandingan. Gimana? Ada pertanyaan? Aman-aman? Bisa dipahami? Bisa ya? Aman. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Kita tadi mulainya jam 8 ya. Oke. Maksimal 9.30 ya. Karena kakak ada kelas lagi jam 9.30. Oke ya. Untuk soal ini, jika sebuah barang diskon 20% dari harga aslinya, berapa harga setelah diskon? Nah, untuk soal-soal ini, aritmatika sosial ini ya, pembahasan untuk aritmatika sosial. Aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu nanti ada diskon, ada untung rugi ya, untung rugi. Harga jual, harga beli ya nggak? Harga jual, harga beli. Banyak sebenarnya. Tapi sebenarnya ini tuh bisa kalian pahami dengan mudah. Kenapa? Karena ini ada di sekitar kita. Biasa kan beli baju ada diskonnya. Biasa kan kalau ngejual ada untung atau ruginya, ada harga beli, harga jual. Jadi kalau ada soal-soal begini tuh nanti kalian inget-inget aja kalau kalian lagi beli barang gitu, biar nanti lebih gampang. Ya, lebih gampang memahaminya. Apalagi kalau misalkan udah ibu-ibu kan, diskon 50%, oh gampang banget, setengah harga gitu kan. Nah, kalau ini ya kita coba lihat ya. Jika sebuah barang diskon 20% dari harga aslinya, yaitu 200.000. Nah, berapakah harga setelah diskon? Berarti harga apa nih? Sama aja kayak setelah diskonnya itu berapa gitu ya. Nah, ini caranya gini. Kalau misalkan kalian dapat diskon 20%, berarti diskon itu berkurang atau bertambah ya? Diskon itu berkurang atau bertambah? Namanya diskon. Nih, obral diskon 20%. Pasti nilainya berkurang atau bertambah? Berkurang. Ya kan? Kalau berkurang, jadi ingat-ingat aja, harga awalnya itu pasti 100%. Ya, harga awalnya itu adalah 100%. Kalau katanya diskon 20%, berarti harga setelah diskon ya berarti 80%. Itu ya. Jadi, ya udah kalau mau dirumusin ada nggak rumusnya? Ya ada. Ya udah, berarti kan harga awalnya 100 kan? 100 dikurang si diskon, ya, dikurang diskon persen gitu kan? Dikali dengan harga harga asli atau harga jual gitu ya, atau harga dasar gitu ya, harga asli. Udah gitu aja kan, mudah banget gitu kan. Nah, terus ini berapa berarti? Ya udah, 100 dikurang diskonnya 20, 100 kurang 20 berapa? 80%, tuh per 100 dikali dengan harga aslinya 200.000. Terus kayak ini ngitungnya ribet banget, nolnya banyak. Kalian lihat pilgannya. Pilgannya angkanya beda semua. Kalau angkanya beda semua, kaliin angkanya aja. Nggak usah ribet-ribet. Kaliin aja angkanya. Kenapa? Ya karena 00 di belakangnya pasti pilgannya menyesuaikan dong. Kalau enggak ya berarti pilgannya yang salah. Ya. Kaliin angkanya aja 8 kali 2 bagi 1, 16. Oh yang A. Selesai. Gitu ya. Kalau mau dihitung Kak, yuk 100, nolnya coret 2. Berarti 8 kali 2, 16, nolnya tambah 4. 160.000. Itu ya triknya ya. Kalau kalian lihat pilihan ganda, terus itu ternyata dia angkanya beda semua, kalian angkanya aja. Itu berlaku untuk apapun. Ya, untuk pecahan, terus itu 0, ya, bilangan desimal dan sebagainya. Kalau kalian lihat pilgannya itu beda semua angkanya, kaliin angka pentingnya aja. Nolnya nggak usah. Ya, triknya itu. Ya, untuk soal ini bisa lah ya. Yakin kalau soal ini mah insya Allah lah. Lagi ini, oh ada laki-laki ya. Kalau perempuan kan sering belanja ya. Kayaknya udah mahir gitu untuk yang begitu. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut soal ini.
Ini soal JKW ya. JKW itu ini ya tipe soalnya ya. Jadi JKW itu ini maksudnya nih, kalau yang belum tahu. JKW itu ini. J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. J-nya di sini, K-nya di sini, W-nya di sini. Jokowi. Nah, kalau ada yang belum tahu cara bacanya ini, kalau misalnya ditanya K, kecepatan ya, maka J per W. J per W. Gitu. Kalau misalkan ada yang nanya J, ada yang nanya jarak, ya J, berarti K-nya ke kanan kan ini, berarti K-nya dikali W. Terakhir kalau ada yang nanya waktu, sebenarnya ini ada hubungan juga dengan perbandingan ya. Kalau ada yang nanya waktu, berarti J dibagi K, ya kan? Karena dia W berarti ini J per K gitu, J per K. Nah ini ya rumus-rumusnya. Kalau lupa gimana? Kalau lupa ingat satuannya aja, lihat nih satuannya. Kecepatan itu, ya kan? Kecepatan tuh yang kita tahu adalah kilometer per jam, ya kan? Berarti kecepatan tuh cara nyarinya adalah kilometer kan pasti jarak dibagi dengan jam tuh waktu. Nah itu salah satu cara nginget kalau misalkan kalian lupa JKW, ya. Lihat satuan si kecepatan itu jadi patokan banget. Berarti kalau gitu kilometer kan jarak di atas, oh berarti J-nya di atas Kak. Ya, segitiga tadi J-nya di atas. Patokan kalian kalau misalkan lu lupa. Udah deh, yuk kita lihat aja ini. Dia bilang apa tuh? Pesawat terbang menempuh jarak 1.200 km ini jarak ya. Dalam waktu 2,5 jam ini W. Pertanyaannya berapa kecepatan? Berarti K-nya. Dan perlu diingat satuannya harus sama. Kalau misalkan di sini kilometer, ini juga harus kilometer. Kalau misalkan ini jam, berarti ini juga harus jam. Gimana kalau ini kilo, ini meter? Diubah dari kilo ke meter. Gimana kalau jamnya jadi menit? Berarti diubah jam ke menit. Kalau dua-duanya berubah, atas bawah diubah. Ya. Jadi semuanya harus diubah. Ya, balik lagi waktu kita terbatas, jadi kita bahas yang ada dulu aja ya, ini dulu aja. Ini gampang ini. Berarti karena ditanyanya kecepatan, berarti J per W ya. Kecepatan di bawah, berarti J per W. J per W. Jaraknya 1.200 dibagi waktunya 2,5. Kak, gimana cara ngebagi 2,5? Tenang ya. Nah, kalau kalian nggak biasa dengan hal yang seperti ini, sebenarnya bisa begini ya. Sebenarnya bisa begini. 1.200, 2,5 sama-sama kalian kali 10 itu boleh. Jadi 1.002, sorry, 12.00-nya jadi 3 ya. 12.000 dibagi 250. Nah, ini boleh kayak gitu. Ya, ini kan pembagiannya udah nggak ada komanya lagi. Ya, langsung aja. 120, nolnya kan hilangin satu ya. Sorry. Bawahnya kalau 2,5 kali 10, komanya maju satu ya. 2,5 kali 10, komanya maju satu. Jadi 12000 dibagi dengan 25. Ini boleh kayak gini. Ya, berarti kan ngitungnya kan 12 bagi 25 atau 120 bagi 25. Gimana tuh? 12, 120 bagi 25 ada berapa? 4 ya? Ya kan? 4 kali 25 berapa gitu? 4 kali 25 dapat 100 kan? Bisa ini ya? 100. 20 toh? Nah, terus itu kan ini nggak ada tadi kan? Ya udah nolnya tambahin lagi satu kan nggak apa-apa ya. Ini kan tadi 12.000, nolnya tambahin lagi aja satu. Berarti 200. Kalau 100 kan tadi dapat 4. Berarti kalau 200 dapat 8 dong. Ya kan? Kalau saya belum mahir ngitungnya Kak, ya coba-coba 25 coba kali 7 dapat berapa gitu. 7 kali 5 35 14 15 16 17. Oh, masih kurang. Coba 25 kali 8 deh. 0 dapat 4. 8 kali 2 16 tambah 4 20. 200 Kak, bener berarti 8. Jadi ya, sebenarnya kalau kalian hafal perkalian itu sedikit memudahkan. Ya, jadi lebih cepat ngitungnya. Nah, udah dapat angka pentingnya 48 ya udah jawabannya C. Kak, kalau saya mau dalam bentuk pecahan boleh nggak? Boleh. Jadi kalau tadi 1.200 dibagi 2,5,
Nah, saya tahu Kak, 2,5 itu 2.500. Berarti 5.000 dibagi 2. Ya nggak? 2.500 itu 5.000 bagi 2 kan? Berarti 2,5 itu 5 per 2 Kak. Saya tahu ini Kak. Ya, 2,5 itu 5 bagi 2. Oh, saya boleh nggak Kak ubah 1.200 dibagi dengan 5 per 2? Boleh banget. Ya, 1.200 dibagi dengan 5 per 2. Jadinya apa? 1.000 ditukar. Masih ingat nggak itu? Harusnya masih ingat ya. Oke, masih ingat kan? Nah, kalau udah gini baru coret-coret. Nah, ini kan berapa nih? 120 bagi 5. Nih, kalau 12 bagi 5 kan lebih gampang kan ngitungnya kan? 12 bagi 5 dapat 2 ya. 2 kali 5, 10. 2-nya turun. Ya kan? Nolnya masukin satu lagi. 20 bagi 5 dapat 4. Berarti dapat 24. Tinggal 24 kali 2, 40 lah. 8. Balik lagi ya. Ini angkanya beda semua. Kalian fokus ke angka-angka pentingnya aja. Jadi jawabannya adalah 480 kilometer per jam. Gitu. Gimana? Untuk soal ini ada pertanyaan? Insya Allah tadi perhitungannya juga kita tuliskan ya, jadi nggak ada yang tertinggal ya, nggak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba jreng-jreng jadi 25 kan nggak ada ya. Jadi kakak sampaikan ya, ini kenapa begini ya. Gimana? Ada pertanyaan untuk soal ini? Aman? Ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Kalau aman kita lanjut. Mau lanjut nggak ini? Mau dilanjut? Oke, kalau untuk soal ini, ini ya, nggak ada triknya. Memang harus banyak-banyak latihan dan perkalian ya, dan perkalian. Nah ini ada yang tahu ini polanya apa? Dibagi negatif dua ya kalau nggak salah ini ya. Ya dibagi negatif dua. Kalau misal nanti itu pasti banyak yang ribuan ya. Nanti itu soal-soal yang sering keluar itu banyak yang ribuan. Makanya saya banyak keluarin soal-soal yang ribuan juga karena memang aslinya itu ribuan itu dikeluarkan sama tim pelaksana ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat angka yang gede banget, jangan fokus ke yang gedenya, tapi fokus ke yang kecilnya. Kan ini deretnya panjang ya. Deretnya kan panjang. Fokus yang kecilnya, yang sudah bisa langsung terlihat kalian pola jelasnya. Ini kan kalau kalian lihat plus min terus kan. Ya kan, plus min. Berarti ini udah nggak mungkin benar. Nomor A sama B udah pasti salah. Ya kan. Nah, alhamdulillah tuh, kecoret kan beberapa opsi yang salah. Nah, sekarang kita lihat. Kelihatan loh, 8 ke 4 itu kan 4 kali 2 gitu ya. 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32. Atau ini tuh berarti dibagi 2, dibagi negatif 2. Ya, dibagi negatif 2. Atau dikali min setengah juga boleh ya. Dikali min setengah gitu. Ini juga dikali min setengah. 16 dikali min setengah, ya kan? Itu jadinya negatif 8. Negatif 8 kali min setengah, jadinya berapa? Positif 4. Jadi ini polanya tanpa kalian melihat yang bilangan besarnya, bisa kita tahu bahwa ini perkalian negatif setengah ya. Berarti selanjutnya dari 4, 4 kali min setengah adalah negatif 2, kemudian negatif 2 kali min setengah itu adalah 1. Berarti jawabannya min 2 dan 1 ya, jawabannya yang B. Balik lagi ini nggak ada rumus cepatnya. Emang benar-benar tergantung moodnya si pembuat soal dia maunya kayak gimana ya. Lanjut untuk soal ini. Ada yang tahu ini polanya apa? Dikali 1 ya ini ya. Ya nggak? Ini polanya ya, langsung kakak kasih tahu aja ya. Polanya 7 ke 7 itu kali 1. Kali 1. Kali 1. Kemudian ke sini 7 ke 14 kali 2. 14 ke 42 itu kali 3. Nih, 4 kali 3.
12, 3 tambah 4, 2. Bener ya, kali 3. Oh, udah bener. Kalau udah bener, nggak usah penasaran ya. Nggak usah penasaran, langsung dicari semua, nggak usah. Ngabisin waktu. Jadi langsung aja, kalau misalkan kalian udah tahu polanya, udah yang gede-gede nggak usah dihitung. Ya, berarti ini kali 4, kali 5. Oh, berarti ini kali 6 gitu. Kali 6 berapa? Oh, alhamdulillah nih. Beda semua. Oh, enggak beda ya. Berarti harus dihitung semua ya. 50, 40 kali 6. Nah, angka pentingnya aja sebenarnya kan. Nolnya nggak usah diikutin, nggak apa-apa. 4 kali 6. Nah, pintar tuh, Fitria. Satu perkalian 1 sampai 8. 6 kali 4, 24. 0 kali 6, 0 tambah 22. 5 kali 6, 30. 3024. Eh, 0 ya. Belakangnya 0 tadi ya. Bener nggak? 0, 0 kali 6. 1, 2. Oh, mati. Oke, layarnya masih kelihatan ya. 1, 2, 3. Oh, ini polanya ke skip. Polanya ke skip. Oke, ini 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kali 7. Berarti 50, 40 dikali 7 ya. 0, 7 kali